kita kembali lagi pada kelanjutan dari tadi. Yang prinsip adalah kami selaku pengampu kebijakan di Kota Yogyakarta ya, mesti berupaya bagaimana memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Yogyakarta, yaitu kesejahteraan sosial. Meskipun dalam amanahnya di pembuatan anggaran itu tidak ansih ada kesejahteraan sosial di proteksi, tapi kebijakan ini digabungkan dalam satu kesatuan kebijakan. Nah, untuk hal itu, sebetulnya gimana sih Bu Sur? Data itu sebetulnya gimana? Apakah ada penurunan atau malah naik? Berdasarkan kemarin kita memanggil Dinsos, sebetulnya kita itu ya heran pada saat ada demo dari masyarakat, ada penyampaian aspirasi mereka bahwa banyak yang merasa bahwa KMS-nya dicabut. Setelah kita telisik lebih dalam, ternyata dari data yang masuk itu sekitar ada 55.000 KK yang di DTKS. Setelah itu diverifikasi, divalidasi, akhirnya kita ada berapa itu? Ada kenaikan dari 15.000 sekian KK menjadi 17.000 sekian. Jadi ada kenaikan 1.641 KK. Sampai apa loh? Saking kan setiap hari ada berarti yang menanyakan kenapa saya kok dicoret gitu. Nah, dari situ dapat dilihat bahwa ternyata ada kenaikan yang menerima. Ya, walaupun mungkin ada yang baru sekitar 8.000 sekian KK itu adalah pemegang yang baru. Jadi selisih yang tadinya 15.000 masuk lagi 9.000 berapa yang dari KMS yang lalu, maka ada sebagian sekitar 6.000 itu dicoret. Jadi orang-orang inilah yang merasa bahwa dia dicoret dari KMS. Ini sebentar, ini aku udah bingung. Nah itu ono DTKS, ono KMS, ono KSJPS. Ini janjane iki piye to iki? Nah, posisinya sebetulnya tuh gimana? Ya, jadi kita dapat DTKS dari pusat. Kemudian kewajiban Dinsos itu hanya melakukan verifikasi dan validasi. Nah, kemudian di pemerintah kota sendiri itu punya ya parameter yang namanya yaitu KSJPS. Kartunya namanya KMS. Nah, kalau DTKS itu kan dari Kemensos. Nah, pemerintah kota sendiri nanti kalau dalam hal mengintervensi itu menggunakan KSJPS. Jadi dari KSJPS itu dilebur ke DTKS. Jadi kita punya data yang tahun kemarin KMS tahun yang lalu sejumlah 15.000 sekian itu kita semua masukkan ke DTKS dan diterima. Nah, dan mungkin hanya 12 yang tidak, 12 KK saja yang tidak bisa masuk. Wah, kecil ya. Ya, sangat kecil. Kemudian dari situ kita sudah memasukkan, terus memvalidasi dan verifikasi, akhirnya waktu kita dapatkan dari itu 17.000 sekian itulah yang masuk KMS. Yang akan menerima KMS masuk dalam KSJPS yang sesuai yang nanti akan diintervensi oleh APBD pemerintah Kota Yogyakarta dalam bentuk misalnya ya tadi PPDB dia afirmasi karena dia pemegang KMS, kemudian juga santunan kematian, kemudian juga ada asuransi lanjut usia miskin yang tentu saja itu APBD yang akan mengintervensi. Sedangkan yang lain yang di luar non KMS ini itu yang intervensi adalah Kementerian Sosial dalam bentuk misalnya dia dapat BPNT, BLT, PKH, seperti itu. Nah ini menarik Mas Bambang. Proses sebetulnya pendataan itu ada nggak sih yang namanya kita itu datanya nganakne real dan data siluman. Soalnya kan ada yang merasa
aku neng KSJPS. Tapi neng DTKS ya ora mlebu. KSJPS juga nggak masuk. Ada yang KSJPS-nya masuk, DTKS-nya tidak masuk. Nah, ini gimana nih? Jangan ini pendataannya yang keliru apa sebetulnya gimana intervensi ke situ, Mas? Nggih, mungkin artinya kemudian kita nanti membatasi, mungkin kita bicara tentang masyarakat ini Jogja ya. belum parameter loh ya. Artinya kita membatasi. Karena apa? Karena kalau kita bicara begitu, kalau kita lempar lagi ke pemerintah, begitu nyalakannya DTKS kan begitu. DTKS. Karena memang DTKS kita diakui dan tidak diakui gitu. Artinya kita harus melihat realitanya. Data DTKS pusat itu ternyata update-nya kan tidak sebagaimana harapan kita. Sehingga kemudian PR verifikasi yang dilakukan di lapangan itu menjadi PR yang cukup berat, karena memang harapannya kemudian dengan verifikasi dan validasi itu kita mendapatkan data real kemiskinan atau masyarakat yang membutuhkan intervensi. Karena DTKS sendiri sebenarnya bukan data kemiskinan, kan gitu. DTKS itu adalah data kesejahteraan sosial yang artinya di sana bisa jadi dari 55.000 kakak itu intervensinya beda-beda. Semuanya dapat intervensi, tapi intervensinya mungkin jadi berbeda-beda. Maka kemudian tadi Pak Aman menyampaikan, oke, kemudian kita sepakat ini kota, kita minta di saat itu di Banggar juga kita sampaikan ada klasterisasi atau pembuatan kelas, diklasifikasikan. Kalau dulu di KMS kita sudah lebih valid karena kita ada desil 1, desil 2, desil 3 begitu. Sehingga jelas intervensi yang harus dilakukan itu apa. Tetapi kalau kemudian data itu belum bisa kita klasterkan, maka kemudian kita bikin programnya dasarnya apa. Ini dia itu butuh intervensi apa, itu kan belum jelas. Maka kemudian kalau tadi misalnya di data yang ada yang kemudian sudah kita lakukan, terus kemudian ada kasus misalnya pertama gini, kok di KMS ada, di DTKS belum ada, bisa jadi karena memang proses administratif yang tadi disampaikan itu waktu kita kirim ke pusat butuh waktu, ataupun tadi kalau saya sendiri termasuk yang sanksi di pusat itu seringnya errornya ada di pusat begitu. Sehingga kemudian itu bisa jadi, atau yang kemudian di DTKS ada di KMS tidak ada. Jajan neng Jogja ini saya yakin punya keyakinan sebetulnya Jogja ini sarananya kabeh ono. Dari SDM mesti lebih mumpuni. Dari sisi teknologi neng Jogja golek barang teknologi yang seperti apa ada. Artinya tinggal gimana mekanisme ini di sama-sama ayo aturan mainnya kita bikin bisa nggak? Makanya kan itu yang kemarin kami di komisi selalu bicara bahkan sampai pada masalah mekanisme. Kenapa? Kadangkala tadi saya sampaikan di garis bawah garis tebal di depan tadi, jangan sampai urusan administrasi dan urusan teknis menjadi kendala warga kita. Kan artinya ada hal administratif dan teknis yang kemudian harus disepakati. Kan gitu. Itu berarti kembali ke sistem atau mekanisme. Nah, ini yang kemudian bahasa kita setelah tadi kemudian disaring. Nah, menurut cara pandang jenengan. Cara pandangnya. Kira-kira membangun habit yang seperti itu butuh berapa lama sih? Ya karena ini kan butuh peran semua pihak Danang ya. Artinya memang proses pembangunan itu kan tidak bisa lepas dari semua komponen, termasuk hanya sekedar urusan ini. Karena nanti kita bicara tentang teknis, mekanisme, kita bicara tentang supporting anggaran, kita bicara tentang SDM, kan gitu kan. Kapasitas SDM di dalam proses validasi itu menjadi hal penting. Belum kita nanti bicara tentang sistem yang di dalamnya ada indikator, kan begitu ya. Artinya kemudian sebenarnya kalau kita itu punya komitmen kita bersama-sama punya komitmen, itu bukan sesuatu yang butuh waktu lama untuk punya itu. Ini catai Pak Aman, katanya sudah seperti ini Pak Aman. Mendengarkan dulu. Menyimak. Kan prosesnya itu kan ini memang urusan rakyat masyarakat ini urusan yang dinamis sangat dinamis di masyarakat. Orang yang jajannya wis mampu aja iso bisa mendapatkan fasilitas. Nah, ini kira-kira jurusnya apa Pak Aman? Dari sini sebelum nanti lain waktu aku tak karo dinas sosial bisa kan. Nah, ini dari Pak Aman sendiri melihat hal yang seperti ini
Ya tentu saja kan ini apa rasa nyala-nyala kira. Yang penting kita ini yuk neng Jogja iki janjane bisa mengintervensi berapa ribu toh masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini gimana Pak? Jadi begini Pak Dana, prinsip dasarnya kita bisa memahami apa yang tadi disampaikan Bu Suryani maupun Mas Bambang, bahwa kita memang butuh penyempurnaan atas landasan persepakatan, penyempurnaan atas landasan persepakatan tentang mekanisme, dan yang kedua tentang parameter. Meskipun tadi catatan kami jangan terlalu beristihad yang mendominasi apa yang dilakukan oleh pedoman pusat, karena membuat ada potensi anomali terhadap situasi yang saya sampaikan tadi. Tapi kami sepakat untuk melakukan penyempurnaan atas dasar persepakatan tentang mekanisme dan jadi bisa ya, bisa usulannya konco-konco komisi ke depan nanti itu kita sempurnakan tentu atas dasar tadi penyempurnaan atas dasar mekanisme, atas dasar parameter, dan itu persepakatan bersama. Nah, yang kedua hanya memang sesuatu yang menggelitik kita adalah tadi pada saat kita bicara tentang angka kemiskinan yang menurun, tetapi semangat untuk masih miskin itu meningkat atau tetap status quo, ini juga sebuah problem sehingga dalam pemikiran kami di TAPD, apakah mungkin bahwa kita tidak usah bicara tentang miskin dan tidak miskin, tetapi kita bicara kemampuan kita untuk melakukan afirmasi, bahasa saya afirmasi, kemampuan kita untuk melakukan afirmasi terhadap masyarakat. Jadi kuncinya letaknya adalah di soal kemampuan, bukan di soal data. Dan kalau kita tajir, kita mampu, kenapa tidak yang kemudian tidak miskin pun kita berikan sesuatu. Jadi dasarnya adalah bukan miskin tidak miskin karena semangat sosial masyarakatnya masih dalam statuta seperti yang kita hadapi sekarang, tapi ini adalah bagaimana kita punya kemampuan untuk kemudian memberikan sesuatu kepada masyarakat. Itu poin tawaran kami itu, sehingga orientasinya bukan lagi orientasi bantuan sosial, tetapi orientasinya adalah program. Sebagai contoh, kami memberi contoh begini, sektor pendidikan 20%, sekarang sudah mendekati 26%. Tetapi mayoritas di situ bukan belanja modal investasi. Mayoritas adalah kepentingan jaminan sosial. Padahal nanti pada saat tahun 2025 atau paling lambat 2027 Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Daerah itu menunjukkan belanja modal itu harus 40%. Kalau begitu, bagaimana caranya kita tidak memberikan sesuatu afirmasi itu dalam pengertian meningkatkan pendapatan masyarakat dengan jaminan. Jadi gini, kita tidak memberikan sesuatu dalam bentuk meningkatkan pendapatan akibat keluarnya jaminan kita, tetapi mengurangi pengeluaran. Nah, mengurangi pengeluaran itu caranya bagaimana kita meningkatkan investasi pendidikan. Sehingga dengan demikian akan ada dengan demikian maka kemudian biaya pendidikan menurun karena investasinya sudah di take over oleh pemerintah. Ini kan juga salah satu cara. Jadi satu sisi kita memenuhi arah pedoman pemerintah pusat, tapi satu sisi kita memberikan afirmasi kepada masyarakat, hanya pintunya lain. Pintunya bukan bantuan sosial, tapi program. Dan pintunya bukan meningkatkan pendapatan dengan jaminan uang, tetapi mengurangi belanja untuk pendidikan. Karena ada beberapa item, termasuk khususnya berkaitan dengan investasi pendidikan yang disupport oleh pemerintah, yang dengan demikian harusnya pembebanan kepada masyarakat ini menurun. Nah, konsep ini memang tidak mudah, ini butuh pemikiran yang tajam gitu. Ya, jadi itu pemirsa sekalian, betapa rumitnya kita
menerapkan prinsip keadilan. Di satu sisi dibutuhkan kesadaran bahwa mengakui bahwa oh iya, aku serah pemikiran masyarakat yang sadar melakukan posisi itu ya diharapkan. Tapi ada pula masyarakat yang jangan aku dia oleh sama cukup ini perlu bantuan. Nah, pola pikir yang demikian ini perlu adanya edukasi yang terus. Kalau tadi dulu dengan bahasa ya bantuan ini benar. Sementara Pak Bambang, kalau menurut prinsip dasar pemenuhan kebutuhan, nah, bantuan itu ya punya periodisasi. Jadi pemerintah masyarakat kita. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, kita yakin pemerintah kota akan mencoba mengintervensi setiap kegelisahan masyarakat tentang kesejahteraan sosial. Nah, kita nanti di sesi ketiga akan membahas masalah yang lain, tapi tidak lepas dari komisi D ini, komisi kesejahteraan rakyat, yaitu tentang isu stunting di kota Yogyakarta. Nah, kesejahteraan sosial kalau kita bicarakan orang untuk waktu sebentar ini banyak nanti Korea. Kita percaya bahwa pemerintah eksekutif dalam hal ini sama dengan legislatif tentunya berpola. Nah, kita akan menuju pola yang ideal. Karena pola ini pola yang ideal itu bagaimana lagi kita bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kita kembali lagi dengan isu stunting.